Jadi DP judul orang tuh ada, DP keunggulan itu sangat praktis, bisa dipantau dari jarak jauh dan memiliki sistem keamanan lebih tinggi, sangat tinggi. Kalau mana misalnya contoh DP sistem so terkunci begitu, DP sistem download terkunci bagaimana menurut Nana? Menurut kita yang pertama-tama orang mesti cek dulu DP koneksi, atau boleh orang cek DP baterai, atau boleh orang tambah metode lain berupa kunci manual begitu. Dan kalau menurut kita apa yang DP alat dan bahan yang pakai di sistem ini? Cari sesuai untuk itu sih tidak lupa for yang jadi microcontroller, baru ada keypad 4x4 for DP pin, baru ada buzzer, baru modul relay, lalu orang tambah lampu ini pas lampu itu DP lampu menyala, ada DP solenoid door lock, LCD for kabel install. Kemudian yang alat keempat itu objek bintang, baru ada solder, tambah kabel jumper. Kalau DP bahan itu sih yang kita cari DP harga sama bahan itu sekitar 300 ribuan. Menurutmu ini boleh? Kunci itu Boleh kah? boleh. Jadi ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul penerapan lampu kamar otomatis dengan teknologi sensor untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik di rumah tinggal. Berikut adalah latar belakang. Yang pertama, penggunaan listrik yang tidak efisien menyebabkan pemborosan energi. Selanjutnya, saklar manual sering kali lupa dimatikan. Dan berikutnya yaitu solusi diperlukan untuk mengurangi pemborosan energi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, merancang sistem lampu otomatis berbasis sensor PIR dan Arduino. Yang kedua, menguji efektivitas sistem dalam mendeteksi keberadaan manusia. Yang ketiga, mengevaluasi penghematan energi yang dihasilkan. Berikut adalah teknologi yang digunakan. Pertama ada sensor PIR yang berfungsi untuk mendeteksi pergerakan manusia berdasarkan paras tubuh. Lalu kedua ada Arduino, microcontroller untuk mendeteksi sistem otomatisasi. Dan yang ketiga modul relay, mengontrol aliran listrik ke laut. Lalu ada metodologi penelitian. Pertama, observasi dan studi pustaka, mengumpulkan data dan referensi. Yang kedua, penandaman dan perakitan, mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang terakhir, ujian dan evaluasi, menilai efektivitas sistem dalam kondisi nyata. Hasil yang diharapkan, sistem lampu otomatis dapat bekerja dengan baik, pengurangan pemborosan energi listrik, efisiensi energi di tempat tinggal meningkat. Jadi ini untuk simulasi sistem kita memakai perangkat Arduino dan sensor PIR, lalu memakai satu relay dan lampu, serta memakai breadboard. Misalnya kita mulai dulu, lalu lanjut ke sensor mendeteksi keberadaan manusia.
meningkatkan efisiensi penggunaan listrik di rumah tinggal. Dengan adanya sensor, lampu dapat menyala dan mati secara otomatis berdasarkan keberadaan penghuni dan atau tingkat pencahayaan di ruangan, sehingga mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu. Selain itu, teknologi ini berpotensi mengoptimalkan kenyamanan penghuni serta mendukung upaya penghematan listrik dalam jangka panjang. Terima kasih dari kelompok kami. Dah. Sudah mati, Joshua. Tahu di mana ini? Dia nggak suara harusnya. Nama saya Irul Mendek dari kelas 4 TI2. Saat ini saya akan menjelaskan tentang simulasi sistem keamanan door lock dari kelompok kami. Di sini dalam kode ini, yang pertama ada include library. Di sini wire.h yang berfungsi untuk komunikasi I2C digunakan oleh LCD. Lalu ada liquid crystal I2C.h untuk mengontrol LCD 16x2 melalui protokol I2C. Lalu ada keypad 4x4
untuk membaca input dari keypad, lalu ada wifi.h dan wifi client.h untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan wifi. Lalu ada Blink Simple ESP32.h untuk koneksi dan komunikasi antara ESP32 dengan platform Blink. Lalu ada Define Constant. Di sini fungsi Blink Template ID, Name, dan Token digunakan oleh Blink untuk identifikasi dan autentikasi proyek. Lalu ada Buzzer Relay Lampu, itu menetapkan pin digital untuk aktuator. Buzzer peringatan, lalu relay mengendalikan pintu buka atau tutup, lalu lampu indikator ketika pintu terbuka. Lalu ada deklarasi variabel. Di sini fungsinya itu menyiapkan LCD, keypad, dan variabel-variabel logika sistem penguncian. Lalu Blink Timer digunakan untuk penjadwalan fungsi secara periodik jika diperlukan. Lalu ada fungsi Void Setup. Fungsi ini berfungsi untuk menginisialisasi LCD, pin-pin output, koneksi Blink, dan tampilan awal. Pintu langsung diset tertutup dengan kode relay high dan lampu mati. Lalu ada fungsi Blink Write V0. Fungsi ini menerima perintah reset dari aplikasi Blink melalui virtual pin V0. Jika tombol di aplikasi ditekan, maka memanggil reset system. Lalu ada fungsi reset system. Fungsi ini bertujuan untuk mengembalikan sistem ke kondisi awal, mengosongkan password, menyetel ulang ATM, sistem lock, dan pintu terbuka, mematikan relay dan lampu, menampilkan pesan bahwa sistem di reset. Lalu ada fungsi Void Loop. Nah, fungsi Void Loop ini menjalankan proses komunikasi Blink dengan kode Blink.run. Lalu ada timer dengan kode timer.run. Lalu fungsi cek tombol keypad. Jika tombol pagar ditekan, validasi pin. Jika benar, pintu terbuka lalu lampu menyala. Jika salah, buzzer aktif dan jumlah percobaan naik. Jika 3 kali salah, sistem dikunci, lalu memerlukan reset dari Blink. Jika bukan pagar, tombol disimpan sebagai input pin. Lalu kita akan melihat simulasi dari sistem yang telah kami buat. Kami bagi hasil. Jadi kami dari kelompok 4 akan menunjukkan hasil dari PBL kami dengan judul Sistem Keamanan Rumah Door Lock. Jadi untuk penyelesaian sistemnya, di sini ketika kita mengisi PIN pada sistem, door lock akan terbuka. Dan jika kita mengisi PIN yang salah selama 3 kali berturut-turut, door lock akan terkunci dan sistem akan meminta untuk mereset di Blink.
Saat ini kami akan menjalankan sistem dan kami akan mengisi PIN yang benar. Door lock akan terbuka selama 5 detik dan akan terkunci kembali. Jika kami akan mengisi PIN yang salah, apa yang akan terjadi? Sistem akan terkunci dan akan meminta untuk reset di Blink. Kita akan mereset. Ya, sistem di reset, masukkan PIN. Jadi seperti tadi. Sekian dari praktik kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.